Berhenti scroll. Jika kamu lahir di weton pahing, atau hidupmu akhir-akhir ini terasa aneh tanpa sebab. Pernahkah kamu merasa rezeki seperti sudah di depan mata, tapi selalu gagal digenggam? Masalah datang tiba-tiba tanpa kamu tahu kesalahannya di mana? Atau hatimu sering gelisah di malam hari, padahal badanmu baik-baik saja? Primbon Jawa menyebutkan satu hal yang sering diabaikan orang pahing. Hari rawan. Hari di mana energi pahing melemah, tirai gaib terbuka, dan kesalahan kecil bisa berakibat besar. Yang lebih mengerikan, banyak orang pahing tidak sadar bahwa mereka sedang melanggar pantangan gaibnya sendiri. Dan saat pantangan itu dilanggar, bukan hanya rezeki yang terganggu, tapi juga arah hidup. Dalam primbon Jawa kuno, weton pahing dikenal sebagai weton berapi panas, berenergi besar, namun juga paling rawan benturan gaib. Leluhur Jawa percaya, orang pahing itu ibarat besi panas. Jika ditempa dengan benar, ia menjadi pusaka berharga. Namun jika disentuh di waktu yang salah, ia bisa melukai diri sendiri. Ada hari-hari tertentu di mana orang pahing tidak dianjurkan bicara sembarangan, tidak dianjurkan marah, bahkan tidak dianjurkan mengambil keputusan penting. Karena pada hari itulah getaran pahing sedang berlawanan dengan alam. Primbon menyebut kondisi ini sebagai naliko pahing ketemu dino sing ora selaras, energi apik bisa malih dadi alangan. Artinya, hari yang salah bisa mengubah keberuntungan menjadi kesialan jika pantangannya tidak dijaga. Dan ironisnya, hari rawan ini sering datang saat orang pahing merasa paling yakin dengan dirinya sendiri. Sebelum lanjut ke pembahasan yang lebih dalam, saya ingin kamu jujur pada diri sendiri. Jika kamu lahir di weton pahing, atau hidupmu sering merasa terhambat tanpa alasan jelas, atau kamu pernah mengalami kejadian aneh di hari tertentu, tuliskan pahing di kolom komentar sekarang. Karena di video ini, saya akan membongkar hari rawan paling berbahaya, pantangan gaib yang sering dilanggar tanpa sadar, dan tanda-tanda saat energi pahing sedang ditutup oleh alam. Pastikan kamu menonton sampai akhir, karena satu bagian saja terlewat bisa membuat pemahamanmu tidak utuh. Dan ingat, primbon tidak menakut-nakuti, tapi mengingatkan. Pantangan paling berat pahing, mengucap sumpah atau janji besar di hari rawan. Dalam primbon Jawa kuno, orang yang lahir di weton pahing dipercaya memiliki daya getar ucapan yang sangat kuat. Apa yang keluar dari lisan pahing, terutama saat emosi memuncak, tidak berhenti sebagai kata-kata biasa. Ia menjelma menjadi ikatan gaib. Leluhur Jawa menyebutnya sebagai tembunge pahing iku cepet keturutan. Ucapan orang pahing cepat berwujud kenyataan. Karena itulah, sumpah dan janji besar menjadi pantangan utama, terlebih jika diucapkan pada hari rawan pahing. Hari rawan adalah saat energi batin pahing sedang terbuka, rapuh, dan mudah terpengaruh lintasan alam. Banyak orang pahing tanpa sadar mengucapkan kalimat seperti, "Aku sumpah, demi apapun, atas nama hidupku," atau janji besar yang dilontarkan saat marah, kecewa, atau tersinggung. Dalam pandangan primbon, sumpah seperti ini bukan hanya mengikat diri sendiri, tetapi juga memanggil saksi gaib. Saat sumpah terucap di hari rawan, alam halus mencatatnya sebagai akad energi, bukan niat kosong. Akibatnya tidak selalu datang seketika, justru sering muncul perlahan, samar, dan sulit dijelaskan secara logika. Orang pahing mulai merasakan rezeki terasa berat meski usaha keras. Hidup seakan diputar di tempat. Janji orang lain sering mengingkari dirinya. Niat baik sering gagal di detik terakhir. Primbon menjelaskan, ini terjadi karena energi sumpah berbalik arah, menjadi beban batin yang menahan aliran hidup. Yang paling berbahaya, sumpah di hari rawan sering diucapkan tanpa kesadaran penuh. Hanya karena emosi sesaat, namun dampaknya bisa bertahun-tahun. Leluhur Jawa selalu mengingatkan orang pahing untuk ngempet latih,
menahan lisan. Karena bagi Pahing, kata-kata bukan sekedar suara, melainkan doa yang dilepaskan tanpa sengaja. Itulah sebabnya, dalam Primbon, orang Pahing dianjurkan menghindari sumpah dalam kondisi apapun. Tidak berjanji besar di hari rawan. Mengganti sumpah dengan niat dalam hati. Memilih diam saat emosi memuncak. Karena saat Pahing menjaga lisannya, ia sedang menjaga gerbang rezeki dan keselamatan hidupnya sendiri. Dan ingat pesan leluhur ini. Pahing ora keno sembrono janji, sebab alam ora tau lali. Alam tidak pernah lupa. Apa yang terucap akan kembali, cepat atau lambat. Pantangan gaib Pahing, sombong saat rejeki sedang naik. Dalam Primbon Jawa, weton Pahing dikenal sebagai weton yang cepat naik dan cepat terlihat. Saat rejeki mulai mengalir, orang Pahing sering mendapat sorotan, pujian, dan pengakuan. Namun justru di titik inilah ujian terberat Pahing dimulai. Leluhur Jawa menegaskan, naliko Pahing lagi munggah, ojo nganti kumede. Saat Pahing sedang naik, jangan sampai besar kepala. Sombong dalam pandangan Primbon bukan hanya soal ucapan angkuh, tetapi perubahan sikap batin. Merasa paling mampu, meremehkan orang lain, atau mulai menganggap rezeki sebagai hasil diri sendiri semata. Bagi orang Pahing, sikap ini sangat berbahaya, karena rezeki Pahing bersifat titipan, bukan milik mutlak. Primbon menyebut, ketika orang Pahing mulai sombong, alam akan menarik kembali sebagian cahaya rezekinya. Bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengingatkan. Gejalanya sering tidak disadari. Usaha masih jalan, tapi keuntungan menurun. Penghasilan ada, namun pengeluaran membengkak. Relasi mulai renggang. Rasa syukur berubah menjadi tuntutan. Inilah yang oleh leluhur disebut rejeki sing kesamaran. Rejeki yang tersamar. Yang membuatnya semakin berat, kesombongan orang Pahing sering muncul secara halus, bukan dalam bentuk pamer terang-terangan, melainkan dalam hati yang mulai merasa lebih. Primbon percaya, alam gaib sangat peka terhadap getaran batin, bukan hanya tindakan nyata. Sekali getaran sombong muncul, maka keseimbangan Pahing pun mulai goyah. Pada fase ini, banyak orang Pahing merasa, kenapa hidupku seperti mundur, padahal aku tidak berbuat jahat? Jawabannya ada pada satu hal, lupa andap asor. Leluhur Jawa selalu menasihati orang Pahing untuk menyembunyikan keberhasilan. Tidak membicarakan rezeki secara berlebihan. Mengurangi pamer, memperbanyak sedekah. Menjaga hati tetap rendah meski posisi tinggi. Karena bagi Pahing, semakin ia menunduk, semakin tinggi alam mengangkatnya. Primbon menyimpan pesan kuat. Sing ison jogo ati naliko sugih, bakal dijogo rezekine nganti tuo. Orang yang mampu menjaga hati saat kaya, rezekinya akan dijaga sampai tua. Sebaliknya, kesombongan sekecil apapun bisa menjadi retakan halus yang kelak menjatuhkan Pahing dari puncaknya. Maka jika kamu orang Pahing dan saat ini rezekimu sedang naik, ingatlah, ujian terberatmu bukan kekurangan, melainkan kelimpahan. Pantangan gaib Pahing, marah di malam hari, terutama setelah maghrib. Dalam Primbon Jawa kuno, malam hari bukan sekedar pergantian waktu, melainkan peralihan dunia. Siang adalah milik manusia, sementara malam adalah wilayah energi halus. Bagi orang yang lahir di weton Pahing, malam hari, terutama setelah maghrib, menjadi waktu yang sangat sensitif. Primbon menyebut, pada jam inilah, tirai antara alam kasat mata dan tak kasat mata menipis. Leluhur Jawa berpesan, Pahing aja kumawani nesu ing wengi. Orang Pahing jangan berani marah di malam hari. Marah bagi Pahing bukan sekedar luapan emosi.
Ia adalah ledakan energi panas yang mudah terbaca oleh makhluk halus di waktu malam. Saat amarah dilepaskan setelah maghrib, getaran itu ibarat api yang menyala di kegelapan, menarik perhatian energi-energi yang tidak seharusnya mendekat. Primbon menyebut kondisi ini sebagai buka lawang gaib kanthi nesu, membuka pintu gaib lewat amarah. Dampaknya sering tidak langsung berbentuk gangguan fisik, melainkan gangguan batin yang perlahan menggerogoti. Orang pahing yang sering marah di malam hari biasanya mengalami tidur tidak nyenyak, mimpi buruk berulang, bangun dengan perasaan lelah dan berat, pikiran mudah kacau di siang hari. Dalam jangka panjang, emosi malam hari ini bisa menggerus aura pelindung pahing. Akibatnya, ia menjadi lebih mudah terkena masalah, lebih cepat tersinggung, dan lebih sulit tenang. Yang berbahaya, banyak orang pahing mengira marah itu wajar, padahal Primbon melihatnya sebagai panggilan energi. Leluhur Jawa mengajarkan, saat malam tiba, orang pahing dianjurkan untuk menurunkan api batin, bukan menyalakannya. Cara leluhur menenangkan pahing di malam hari sangat sederhana. Menghindari perdebatan setelah maghrib, menunda pembicaraan penting ke siang hari, mengurangi suara keras dan kata kasar, mengheningkan diri sebelum tidur. Karena malam bagi pahing adalah waktu penyembuhan, bukan medan perang emosi. Primbon mengingatkan dengan tegas, nesu ing wengi bakal dadi beban ing urip esok. Marah di malam hari akan menjadi beban di kehidupan esok. Jika orang pahing mampu menjaga ketenangan saat malam, maka aura pelindungnya akan menguat kembali. Rezeki mengalir lebih ringan, hati lebih damai, dan hidup terasa tidak terlalu berat. Namun, jika pantangan ini terus dilanggar malam demi malam, pahing bisa kehilangan keseimbangan batinnya sendiri. Dan ingat, bukan masalahnya yang berat, tetapi amarah di waktu yang salah. Pantangan gaib pahing. Menghina hal gaib, leluhur, dan yang tak terlihat. Dalam Primbon Jawa, orang yang lahir di weton pahing dipercaya memiliki ikatan batin yang kuat dengan leluhur dan alam halus. Ikatan ini bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dihormati. Namun justru disinilah letak pantangan beratnya. Orang pahing tidak diperkenankan meremehkan, menertawakan, atau menghina hal-hal yang bersifat gaib, adat, serta leluhur. Leluhur Jawa selalu mengingatkan, sing katon ora kabeh ono. Sing ora katon, ora kabeh ora ono. Yang terlihat belum tentu seluruhnya ada, dan yang tak terlihat bukan berarti tidak ada. Menghina dalam Primbon tidak selalu berbentuk kata kasar. Terkadang muncul sebagai candaan, sindiran, atau sikap meremehkan hal-hal sakral. Bagi orang pahing, sikap seperti ini sangat berbahaya. Karena energi pahing mudah terbaca oleh alam halus. Sekali batinnya menunjukkan ketidakhormatan, maka penjaga tak kasat mata menarik diri. Primbon menyebut kondisi ini sebagai putus pangayoman, putus perlindungan gaib. Akibatnya sering muncul tanpa sebab logis. Hidup terasa sepi dan kosong. Niat baik sering gagal mendadak. Rasa takut muncul tiba-tiba. Hati tidak tenang di tempat tertentu. Banyak orang pahing mengira ini hanya sugesti. Namun Primbon melihatnya sebagai peringatan halus bahwa ada sikap batin yang melenceng dari adab. Menghina leluhur bukan hanya soal menolak tradisi, tetapi juga melupakan asal-usul diri sendiri. Dan bagi orang pahing,
leluhur adalah jalur energi utama yang menjaga arah hidupnya. Leluhur Jawa menegaskan, sing lali marang leluhur, bakal kesasar ing dalan urip. Orang yang lupa pada leluhur akan tersesat di jalan hidup. Itulah sebabnya orang Pahing dianjurkan untuk menjaga ucapan saat membahas hal gaib, tidak menantang atau mengolok-ngolok adat, menghormati tempat-tempat yang dianggap wingit, mengingat leluhur dalam diam dan doa. Bukan berarti harus percaya secara berlebihan, tetapi menjaga adab dan sikap hormat. Karena bagi Pahing, sikap batin lebih penting daripada keyakinan lisan. Saat orang Pahing menjaga hormatnya, alam akan kembali membuka jalur perlindungan. Hidup terasa lebih ringan, langkah lebih mantap, dan batin lebih tentram. Namun jika pantangan ini terus dilanggar, perlahan Pahing akan merasa seperti berjalan sendiri, tanpa arah, tanpa penuntun. Dan ingat pesan primbon ini, ngormati sing ora katon, iku nglindungi sing katon. Menghormati yang tak terlihat adalah cara menjaga hidup yang terlihat. Pantangan gaib Pahing, tidur tanpa doa di hari berat dan hari rawan. Dalam primbon Jawa, tidur bukan sekedar istirahat badan, melainkan perjalanan batin. Saat mata terpejam, kesadaran manusia melemah, dan jiwa memasuki wilayah yang lebih dekat dengan alam halus. Bagi orang yang lahir di weton Pahing, tidur memiliki makna yang jauh lebih dalam, terutama ketika tidur dilakukan pada hari berat, hari rawan, atau malam dengan getaran kuat. Leluhur Jawa berpesan, turu tonpo panyuwunan, koyo melaku tonpo sandangan. Tidur tanpa doa, ibarat berjalan tanpa pelindung. Pantangan ini sering dianggap sepele. Banyak orang Pahing langsung memejamkan mata karena lelah, tanpa menenangkan batin, tanpa niat, tanpa permohonan perlindungan. Padahal menurut primbon, saat orang Pahing tidur tanpa doa di hari rawan, aura pelindungnya melemah drastis. Pada kondisi ini, jiwa Pahing menjadi terbuka dan tidak berpagar. Bukan berarti langsung diganggu makhluk halus, tetapi lebih sering muncul dalam bentuk gangguan batin. Tandanya antara lain, mimpi aneh dan berulang, terbangun tengah malam dengan perasaan takut, dada terasa sesak tanpa sebab, pikiran berat saat bangun tidur. Primbon menyebut kondisi ini sebagai jiwane melaku tonpo payung, jiwa berjalan tanpa pelindung. Yang perlu dipahami, doa dalam primbon Jawa bukan soal bacaan panjang, melainkan niat sadar sebelum tidur. Leluhur hanya mengajarkan satu hal utama, menyerahkan diri kembali kepada alam dan Sang Pencipta sebelum kesadaran dilepaskan. Orang Pahing dianjurkan untuk menghentikan pikiran buruk sebelum tidur, menenangkan napas, mengucap doa atau niat perlindungan, mengingat leluhur dan memohon penjagaan. Karena tidur bagi Pahing adalah fase pemulihan energi, bukan sekedar menghilangkan lelah. Jika pantangan ini dijaga, orang Pahing akan bangun dengan batin lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan langkah hidup terasa lebih mantap. Namun, jika terus diabaikan, tidur justru menjadi waktu di mana energi Pahing terikis sedikit demi sedikit. Primbon menutup pantangan ini dengan pesan halus. Wong sing eling sadurunge turu, bakal dijogo naliko turu. Orang yang ingat sebelum tidur akan dijaga saat tidur. Dan bagi orang Pahing, penjagaan inilah yang menjaga rejeki, ketenangan, dan arah hidupnya agar tidak melenceng ke jalan yang berat.
Jika kamu lahir di weton pahing, ingatlah satu hal penting dari primbon leluhur. Kamu bukan orang biasa. Energi hidupmu besar, panas, dan kuat. Namun justru karena itulah, kamu tidak bisa hidup sembarangan. Bukan semua orang harus menjaga hari rawan. Bukan semua orang harus menahan lisan, emosi, dan sikap batin. Tapi pahing harus. Karena ketika pahing selaras dengan alam, hidupnya seperti dituntun. Rezeki datang tanpa dipaksa. Jalan terbuka tanpa disadari. Dan masalah selesai sebelum menjadi besar. Namun saat pantangan dilanggar, bukan alam yang jahat, melainkan kita yang lupa adab. Primbon tidak pernah menakut-nakuti. Ia hanya mengingatkan agar manusia eling lan waspodo. Jika selama ini kamu merasa hidup terasa berat tanpa sebab jelas, rezeki ada tapi tidak menetap, batin sering gelisah di waktu tertentu, mungkin bukan karena kamu kurang usaha, melainkan karena ada pantangan kecil yang terlewat. Dan setelah kamu mengetahui semua ini, sebenarnya alam sedang memberi kesempatan kedua. Jika kamu orang pahing, atau naskah ini terasa menusuk tepat di hidupmu, tuliskan eling pahing di kolom komentar. Bukan untuk saya, tetapi sebagai pengingat bagi dirimu sendiri. Jika kamu merasa ilmu primbon ini bermanfaat, jangan pelit kebaikan. Like video ini, share ke keluarga, saudara atau teman yang lahir di weton pahing, karena bisa jadi mereka sedang berada di hari rawan tanpa sadar. Dan pastikan kamu subscribe channel ini, karena masih banyak rahasia primbon leluhur yang belum dibuka ke permukaan. Di video berikutnya, kita akan membahas hari keberuntungan pahing, laku penarik rezeki, dan tanda saat energi pahing sedang naik tinggi. Ingat pesan terakhir ini, sing eling bakal selamat, sing waspodo bakal diparingaken. Yang ingat akan selamat, yang waspada akan diberi jalan. Sampai bertemu di video selanjutnya.